Ahmad Al-Habsyi, ya putranya Khul Solo. Jadi ketika keluar di jalan ketemu dengan cewek ya atau perempuan. Remas-remas kayak remas-remas itu ya. Bahkan katanya di depan suaminya. Iya. Waduh, kalau di Madura ini bisa dibacok. Kalau bini orang di remas-remas itu pasti. Iya. Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk tadi. Kurcaci Mbak Anawi yang sudah kebingungan. Sebut aja namanya ya, nama apa ya? Ya Zaini lah. Zaini ya. Zaini, Rumil, mereka sudah kelimpungan sekarang. Jadi kasihan kami ingin membantu Mbak Anawi yang sampai saat ini belum menemukan bapaknya yang sungguhnya. Oleh karena itu kami bantu Mbak Anawi, inilah bapak kamu. Iya. Itu kan ada ya, bentar, mohon maaf. Kan di narasi-narasi di medsos itu kan, ya kalau Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, terus anaknya siapa? Nah ini jawabannya kan? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi kalau dalam konteks hari ini, kalau Habib itu tidak di stop, tidak dibasmi, terus mereka berhasil berkuasa, maka yang tidak sependapat dengan mereka pasti dibunuh gitu. Sebagaimana sudah terjadi presiden di zaman-zaman sebelumnya. Iya, kan betul. Kemarin kan sudah ada buktinya, Gus. Iya, katanya si imam itu. Ya. Ada yang mau mendirikan laskar. Matiin katanya di itu. Dalam kitab Al-Kuburiyah itu salah satu referensi yang kami jadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu. Dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu? Iya. Mengada-ngada. Mengada-adakan. Iya. Membuat makam palsu dan menghias gitu. Nah, itu kan Qiyafah Athariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Ada kabar menarik teman-teman. Santri dari Buya Alwi Al-Maliki ikut bicara nimbrung tentang pembahasan nasab ini. Dan yang lebih menarik, beliau tidak hanya sekadar nimbrung tetapi juga ikut mengkaji, juga meneliti, dan yang lebih penting beliau konon dikabarkan akan menerbitkan buku bersama Gus Hasan Syarif. Jadi beliau kolaborasi dengan Gus Hasan Syarif menulis sebuah buku yang satu temanya adalah basisnya atau genrenya adalah tentang nasab, dan yang satu tentang ajaran. Ini tentu akan menjadi hal yang menarik. Jangan di-skip konten ini teman-teman. Akan kita bahas tentang bagaimana hal-hal yang disampaikan oleh beliau, Gus Hasan Syarif, ada santri dari Buya Alwi Al-Maliki, dan yang lainnya. Kita akan saksikan secara seksama, tidak lama-lama teman-teman. Lalu setelah itu kita akan bicara tentang hal-hal yang beliau sampaikan. Sangat luar biasa, yang mungkin apa yang beliau sampaikan itu yang belum kita ketahui selama ini, baik istilah-istilah dalam ilmu nasab atau ajaran-ajaran mengenai satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, ya sama-sama kita akan saksikan teman-teman ya. Ini dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami ini adalah Ja'far Shadiq bin Fauzi Damanhuri Batu Ampar. Alhamdulillah kami sudah nyantri di Sayyid Muhammad itu selama 10 tahun. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun berapa, Kiai? Mulai tahun 96 ya. 96 sampai 2005. 10 tahun kurang 4 bulan. Jadi saya pulang setelah beliau meninggal dunia di 2004. 2005 saya baru boleh pulang. Sebelumnya belum boleh. Seangkatan dengan Ustadz Bilal yang di Kulon Progo. Ustadz Bilal, terus putranya Bahmun, Gus Rauf, itu seangkatan. Terus adiknya Kiai Ihya Pujon, ketua Asofa itu Gus Syihab. Kalau di sana dipanggil Syifa. Itu satu kelas. Kalau almarhum Gus Kamil, ketua di PCPT Garmbang, almarhum itu kakak kelas. Ini dengar-dengar ada buku yang sudah dipersiapkan atau sudah ditulis. Itu gimana itu? Bagaimana ceritanya itu? Mungkin Gus Hasan atau Yai atau Lola Barul bisa menjelaskan. Ya awalnya kan gini. Jadi
saya itu apa namanya dapat buku bentuk PDF ya, dapat buku bentuk PDF tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh timnya Robito. Ya. Itu setelah debat di Robito Alawiyah itu kan. Nah kemudian saya tertarik gitu kan, karena buku yang setebal 560 sekian halaman itu katanya dibubuhi kata pengantar oleh beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia kan. Salah satunya yang dari Kiai Ma'ruf Kiai Sukron Makmun ya, Kiai Sukron Makmun, kemudian ada Ustaz Abdul Somad juga di situ kan. Berarti kan buku ini kan luar biasa gitu isinya kan gitu. Nah sehingga kita mengajak sama teman-teman, ayo supaya kita nggak capek bacanya, kita adakan bedah buku di TikTok ayo gitu kan. Nah ketika kita bedah buku di TikTok itu, kok ternyata dari prolognya saja itu sudah menggelikan gitu. Kenapa saya katakan menggelikan? Karena sebelum buku itu terbit, baru dikasih tahu bahwasanya nanti Robito akan menerbitkan buku, saya sudah bilang gitu loh, awas jangan sampai menggunakan hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kenapa? Karena hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan isbat nasab, tapi kalam maddah. Kenapa? Karena dia menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya menggunakan kalimat ijma'. Dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat ijma'. Nah, ijma' itu dikenalnya di dalam perspektif ilmu fikih gitu loh. Nah, lain daripada itu, di akhirnya dia mengatakan ala annahum min ashhi ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya keluarga Nabi dari jalur nasab. Loh, ini kan malah mencengangkan. Berarti kan mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah membingungkan gitu. Jadi kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kami menganggap bahwasanya itu adalah kalam maddah, hanya pujian saja. Karena fakta dan realita di lapangan tidak sesuai. Karena di zaman Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi kan tidak benar tuh. Telah bersepakat semua umat Islam di seluruh dunia gitu kan, dari masa ke masa gitu, bahwasanya mereka ini paling sahnya ahlul baitnya Nabi dari jalur nasabnya gitu kan. Nah, ternyata dipasang oleh mereka di prolognya. Nah, berarti kan dari situ udah ketahuan ini gitu loh. Tapi kita tetap husnudzon ya. Terus kita membaca itu. Sampai ketika di bab pertama itu beliau mengutip kitab Rosail ya, Kiai. Nggih. Rosail yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbunu. Nggih. Wayasbunu. Wayasbunu. Iya. Wayasbunu bisyubuhat. Itu di awal. Itu di awal itu, di bab pertama. Ini sudah bab salah. pertama. Udah salah dia. Udah salah. Udah salah. Coba biar penonton yang tidak bisa bahasa Arab paham. Jadi kan di dalam kitab Rosail ketika kita cross check di sana itu kalimatnya wayasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wala yasbutu bisyubuhat gitu loh. Jadi nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan bukti-bukti arkeolog yang jelas dan keterangan-keterangan kitab yang valid gitu kan, dan tidak bisa ditetapkan berdasarkan asumsi atau subhat gitu loh. Nah, mereka harus jelas. Iya. Nah, mereka menghilangkan kalimat la-nya itu. Wala yasbutu bisyubuhat itu dihilangkan sama mereka. Wala yasbunu artinya kan berarti boleh juga ditetapkan berdasarkan subhat kan begitu. Gitu. Nah, ya mungkin enggak tahu ya itu apa salah tulis atau tipu atau gimana, nggak ngerti saya gitu. Bahasa tubuh, Gus. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Iya, karena mereka juga mengutip ibarat tersebut di judul Imaduddin menjiplak tokoh orientalis. Itu babnya. Iya. Iya. Kemudian mereka mengutip kembali redaksi tersebut dengan wayasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat. Kemudian ini wayasbutu bisyubuhat. La-nya hilang. Lanya dihilangin gitu. Nanti pembaca kalau tidak ngerti kitab Rosail maka akan menyimpulkan bahwa nasab itu wayasbutu bisyubuhat bisa diisbat dan bisa ditetapkan dengan sesuatu yang subhat. Wah, hancur ini generasi kita.
Itu tipu tapi sengaja ya. Tipu tapi sengaja. Oleh karena itu kami merasa terpanggil Mas Rifki untuk meluruskan dan membenarkan buku keabsahan nasab Bang Alawi itu yang katanya itu 500 halaman lebih. Dan kami juga membela para kiai yang sudah terlanjur memberi kata pengantar. Kan kalau memberi kata pengantar secara tidak langsung berarti kan mendukung, Bertanggung jawab. terlibat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kami ingin membela para kiai kami yang sudah terlanjur memberi kata pengantar bahwa kitab ini tidak benar dan harus dibenarkan. Jadi kita harus tegas di dalam siapapun yang salah ya harus disalahkan, walaupun itu kabib atau siapa. Namanya salah kitab salah kan gitu. Atau katanya Wafi itu ya, ini adalah kitab yang kata pengantarnya itu bukan kiai kaleng-kaleng katanya. Wow, seperti Kiai Syukur Makmun. Ya, walaupun wow dan besar dan internasional terkenal ya, kalau salah ya tetap disalahkan ya, tidak agar tidak menyesatkan umat. Kita kembali kepada sabda Nabi, ittaqu zallatal alim. Iya. Nah, jadi kita harus berhati-hati di dalam tergelincirnya orang alim ini. Nah, orang alim ini tidak bisa tergelincir kecuali karena ya takdim, husnudzon kan ini ya. Berarti husnudzon itu jadi sebab-sebab tergelincirnya orang alim. Iya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tergelincirnya orang-orang jahiliyah ini terhadap kesesatan. Wa ma yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi orang jahiliyah ini terjerumus dalam kesesatan bahkan kekufuran ya karena hanya berdasarkan dzon. Ketika ditanya kenapa menyembah berhala, ya karena bapak-bapak kami menyembah berhala ya karena ikut ya. Oleh karena itu Surah istifadah. ya ikut-ikutan, surah istifadahnya ikut-ikutan, menghargai ikut-ikutan, bahkan sekarang isbat nasabnya juga ikut-ikutan seperti gitu. Jadi oleh karena itu kami berpesan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, jangan ikut-ikutan. Kaji dulu, teliti sendiri. teliti sendiri. Kalau kalau tidak tahu atau tidak mampu untuk meneliti sendiri ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti itu. Ya, artinya kita meyakini bahwasanya para kiai yang memberikan kata pengantar itu sepertinya tidak membaca lebih dahulu isi daripada buku itu. Karena tadi itu Gus, karena husnudzon, dianggap karena di tulisan Arab atau yang membuat katanya tim-timnya para kabib yang kualitasnya seperti itu ya. Nah disinilah kita kalau husnudzon terus, ya tergelincir akhirnya. Iya. Kemudian mereka juga bikin judul loh Kiai. Judul bahwasanya Kiai Imad itu melanggar kaedah-kaedah ilmu nasab. Oh, di salah satu subbabnya ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika kita telaah buku itu, justru mereka itu yang mencederai ilmu nasab. Ketika mereka mempertanyakan dari mana Kiai Imad itu berdalil bahwasanya pentingnya verifikasi kitab sezaman. Nah, ini kan lucu. Mereka mengutip kitab Rosail tadi kan. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Itu kan kalau dibaca sampai ke bawah ya, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang berkaitan dengan kitab zaman itu syarat yang kedua, al-intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus awil wasaikil bayyinat. Lah ini. Jadi syuhra istifadah itu memang tidak perlu ada catatan kitab sezaman. Tapi syuhra istifadah tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab yang ada. Gitu loh. Nah, jadi makna daripada awil wasaikil bayyinat itu, kalau ada keterangan kitab yang menyelisihi pengakuan syuhra istifadahnya, maka syuhra istifadahnya batal. Gitu. Ternyata dilihat dari kitab yang lain seperti misalkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab, itu ada hal yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Contohnya wa alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya ya, pengakuan itu atau catatan kitab itu tidak menyelisihi usulnya kitab-kitab terdahulu, gitu ya. Nah, sehingga kan yang tidak paham ilmu nasab mereka ini atau Kiai Imad gitu loh. Itu yang kita jelaskan di dalam buku itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang mencederai tentang ilmu nasab tapi menuduh Kiai Imad yang tidak paham ilmu nasab.
Kemudian yang paling krusial itu ya, masalah apa namanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai. Itu kejahatan ilmiah. Iya. Itu gimana jelas. itu? Yai? Itu mereka cari teman. Mereka cari teman, kan kebiasaan mereka itu cari dukungan. Jadi nasab ini harus qat'iyud dilana, harus berdasarkan dalil yang pasti, bukan dukungan. Oleh karena itu di bukunya yang 500 halaman, Gus, itu semua dukungan. bukan malah dalil. Jadi sampai sekarang mereka itu tidak mampu menghadirkan dalil atas kesubutan nasab mereka. Iya. Hanya mencari dukungan. Ini katanya akan mendapatkan penghargaan Muri karena apa, buku dari kata pengantar terbanyak 50. 50 itu kan tadi. Iya, ini bukan pilkada. Ini bukan pilkada. Jadi walaupun ulama sedunia akan mendukung nasab mereka, kalau dalilnya tidak ada, ya tetap tidak bisa ditetapkan, kan begitu. Kaidahnya itu ya, Kiai. La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Iya, sumbernya satu. Kalau tidak ke Al-Burqa Al-Musiko, ya As-Suluk, karya Al-Janadi. Ya hanya itu. Sedangkan Al-Burqa Al-Musiko dengan Janadi sudah bertentangan. Iya. Furu dan usulnya bertentangan, sudah bermasalah. Ya karena untuk menetapkan nasab yang bermasalah, ya sumbernya juga bermasalah, kan gitu. Walau aftal muftun. Iya. Dan yang itu yang cari dukungan itu dengan melakukan kejahatan ilmiah, dia itu membatalkan nasabnya Wali Songo. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kiri. Ini yang pongkol nasabnya itu adalah Sayyid Soleh, putra ke-11 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya mereka di dalam buku tersebut itu tidak ada kitab sezaman yang menerangkan bahwa Sayyid Soleh itu putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan redaksi yang mereka nukil dari pernyataan Ibnu Najjar. Iya, tapi yang membuat saya berpendapat bahwa mereka itu melakukan kejahatan ilmiah, redaksi yang mereka salin dipotong. Nah, ini nggak kejahatan ilmiah. Iya. Jadi redaksinya itu nggak lengkap. Hanya diambil yang awalnya sesuai saja. dengan kebutuhan mereka. Ya. Jadi mereka tuh ini ya, ini ya yang mereka ambil ya. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah, setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya itu, ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdur Razzaq Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa isnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdur Razzaq bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak laki-laki perempuan 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa 13 dzakaron. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu nama-namanya itu semua dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah gitu kan, Abdul Razzaq sampai menyebut Sayyid Soleh yang ke-11. Gitu loh. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis. Anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu. Dari putranya yang bernama Abdur Razzaq, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Jadi kalau saya rangkum gini berarti penulis apa namanya Robito Alawiyah itu
menyatakan bahwa Said Soleh bukan Anaknya keturunan- Syabdul tidak terverifikasi tidak terverifikasi. Sebagai Tidak ada kitab keturunan, zamannya. sebagai Ya. putra. sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan kitab Sezaman yang tidak menyebutkan menyebutkan. itu. Padahal Nah, ada. kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Said Soleh gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah gitu. Iya, iya. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Abu Soleh. Soleh. Kenapa? Karena setiap menghadiri acara itu yang selalu dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sayyid Soleh, pongkol nasabnya Wali Songo. Iya. Dan menurut saya aneh bin ajaib ya kalau kiai-kiai khususnya para keturunan Wali Songo itu masih mendukung mereka. Ada apa ini kan gitu. Iya, iya. Jadi perlu diterapi, shock terapi. Biar sadar. Terapi tegangan tinggi ya. Karena gini mungkin Kiai. Karena Wali Songo itu Kiai dari jalur putra kesayangannya Syekh Abdul Qadir Kiai. Jadi mereka iri gitu loh. Iya, bisa. Itu Ya, makanya iya kan dibilang ajaibnya Gus. Kok kiai-kiai masih mendukung mereka? Ada apa kan gitu? Ajaib kan Mas Rifki? Ya ajaib ajaib. Bukan ajaib, ada kebodohan. Sengge. Atau ada fulus di situ. Diperjelas oleh Gus Fuad. Padahal kalau kita lihat ya, semua kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh. Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Said Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana, sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, diantaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II, gitu. Berarti apa namanya itu penulis Robito Alawiyah itu cari teman kalau tadi istilahnya. Ye, cari teman. Bahwa Said Soleh itu tidak terverifikasi sebagaimana Ubaidillah begitu. Betul, kan? betul. Padahal kasusnya beda ini. Beda, Kasusnya beda. Bukan tidak terverifikasi, tapi mereka menghilangkan Menghilangkan. itu. Makanya disebut kejahatan Ilmiah. Dari situ aja kita bisa lihat moral ilmiahnya bagaimana. Ya, Gitu betul, kan, guys. betul. Semoga masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Melalui buku ini ya iya. nanti ya. Ya, makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini 1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan dua ya, ketidakabsahan nasab Ba'alawi satu yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Karena apa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus. Isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul nggak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita. Ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya, gitu loh. Akhirnya kan sampai gimana itu, Kiai? Iya, tapi begini. Jadi orang-orang Madura yang sudah terdoktrin, biasanya ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran nasab ini kurang begitu tertarik. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dengan kata-kata jangan membahas nasab, membahas nasib aja kan Iya, gitu. Nah, iya. kalau kita tidak membahas nasab, pasti nasib kita tidak akan pernah berkah. Kenapa kalau seperti itu? Ya kita kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kita diperintahkan untuk belajar nasab agar kita bisa bersilaturahmi. Dan dari silaturahmi ini akan mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan dan kesuksesan usia, keberkahan dan kesuksesan harta. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak membahas nasab, kita bisa membangun nasib kita kan seperti itu. Apalagi nasab sekarang digunakan untuk menindas nasib orang lain. Ya, Betul. Maka nasab harus dibahas. Karena itu ya harus dibahas. Dan yang kedua,
Kebanyakan mereka itu tidak tahu terhadap hurufat penyimpangan akidah yang selama ini menyandra dan menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya menghalalkan sesuatu yang munkar. Itu ada di kitab Kunuzus Sa'adah. Ahmad Al-Habsyi, ya, putranya Khol Solo. Ya, Ahmad Al-Habsyi itu. Takut tidak tahu gitu. Harus diperjelas. Jadi ketika keluar di jalan ketemu dengan cewek ya atau perempuan. Remas-remas itu ya. Bahkan katanya di depan suaminya. Iya. Waduh, kalau di Madura ini bisa dibacok. Kalau bini orang di remas-remas itu pasti. Iya. Ini kan berarti menghalalkan sesuatu yang mungkar. Baik dalam agama walaupun dalam pemerintahan nggak boleh remas-remas punya orang. Tapi berkah ya katanya ini. Bukan hikmahnya katanya mengeluarkan syahwat zina. Ya betul. Iya, itu berkahnya Betul, itu iya. kan. Nah, itu. Bisa nguntab nanti. Itu secara syariat. Terus secara akidah katanya leluhur mereka itu pernah diberi jabatan oleh Allah ini, seolah-olah ini PJ-nya Allah gitu, PJ kalau di bupati ya. Jadi mulkuka katanya, kerajaanku adalah kerajaan kamu. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Jadi kamu menggunakan terserah kamu. Bahkan katanya urusan mati dan hidup diurus oleh Ba'alawi. Iya. Kalau mereka benar-benar diberi perintah yang seperti itu, kenapa klan mereka banyak yang mati? Iya, secara logika kan sebenarnya kan kalau klannya ya kasih hidup sampai 200 tahun, 500 tahun ya, yang lain matiin semua. Biar yang dunia ini ya cuma mereka kan gitu. Jadi nggak usah susah payah melakukan gerakan kudeta terhadap presiden. Gitu Mas Riki. Oleh karena itu kami dengan Gus Hasan dan tim ini sekaligus menulis 2 buku. Buku pertama Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Buku kedua Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Nah, saya tertarik yang buku kedua dulu nih. Iya. Itu kan ada versus tuh bahasanya. Berarti nanti akan ditampilkan kisah Israiliyat dengan kisah Ba'alawi. Kemudian dikomparasi. Iya, betul. Jadi isi buku itu ya kurang lebihnya, pertama ini kan kitab-kitabnya Ba'alawi ini kan banyak khurafat-khurafatnya, tapi dibantah oleh mereka ini karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi perbedaan antara khurafat dengan karomah itu kan beda jauh gitu kan. Maka di buku itu kita jelaskan nih definisi mukjizat seperti apa, definisi karomah seperti apa, definisi khurafat seperti apa, kan gitu. Nah, karena begini, menurut paham kami ya, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, atau karomah itu secara umum adalah warisan dari mukjizatnya para nabi gitu. Nah, di buku itu kita kasih contoh seperti misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau itu diminta untuk menghidupkan orang mati yang sudah 600 tahun meninggal karena ditantang oleh orang Nasrani kan. Apa hebatnya Muhammad nabi kamu? Kalau nabi saya nih, Nabi Isa nih, bisa menghidupkan orang mati. Muhammad tidak ada sejarahnya menghidupkan orang mati, mukjizatnya kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seumpamanya saya bisa, apakah kamu mau beriman kepada Muhammad? Ya silahkan kalau emang bisa. Gitu. Nah, karena mungkin pemikiran orang Yahudi nggak mungkin, nabinya aja nggak bisa, apalagi bukan nabi kan gitu. Ya sudah, sekarang kita ke kuburan mana? Tunjuk sama kamu, mana kamu leluhur kamu yang mana yang mau saya bangunkan gitu kan. Akhirnya ditunjuk, singkat cerita bangunlah itu. Dengan izin Allah ya, tentunya. Akhirnya orang Nasrani itu percaya, berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini sesuai karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang termaktub dalam kitab Nurul Burhan itu sesuai dengan definisi karomah, di mana karomah itu tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya para nabi, termasuk diantaranya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Sehingga orang Nasrani tadi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, dari mana Syekh Abdul Qadir ini mewarisi karomahnya bisa menghidupkan orang mati? Ya mewarisi mukjizatnya Nabi Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Lah khurafat-khurafatnya Ba'alawi yang mereka anggap karomah ini menguatkan syariat yang mana? Terus mewarisi mukjizat Nabi yang mana? Kan gitu. Contoh misalkan Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. 70 kali sehari semalam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun Nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk-nyamuk tadi. Itu. Dapat medali jalan santai gitu. Jadi gini Gus ya. Jadi kami itu ingin masyarakat itu tahu bedanya khurafat dengan karomah. Karena karomah itu tidak mungkin bisa melebihi daripada mukjizat para nabi. Karena kan karomah itu warisan dari mukjizat. Dan yang butuh digarisbawahi itu tujuannya itu. Iya. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah karomah gitu loh. Dan ini biasa terjadi di para wali karena sholat itu bagian dari mi'rajnya orang muslim, orang mukmin gitu kan. Loh, kalau memang itu diartikan sholat, mohon maaf. Kan selanjutnya itu kan fakih muqaddam itu menunggangi Kambing. keledai kan, Keledai, ya. himar kan, sebagai pengganti buruk gitu loh. Dan mohon maaf, buruknya bukan buruk keledainya fakih muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi, kan lebih hebat dari buruk berarti. Gini Gus, Gimana? kalau baginda Nabi itu tujuannya Allah. Iya. Jadi tidak jalan-jalan di langit. Kalau pakai muqaddam kan karena tujuannya bukan Allah, ya jalan-jalan di langit. Makanya sampai hafal ya iya. Ya, katanya di dalam kitabnya itu dabbahnya kendaraan pakai muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana hafal jalan-jalan di bumi. Saya ke Jogja 3 kali, tapi belum hafal jalan-jalan di Jogja. Pakai Sherlock terus. Ya karena hanya 3 kali. Iya, kalau itu katanya setiap hari 70 kali ya hafal ya. Dasar pembohong. Punchline yang bagus itu. Baginda Nabi itu ketika Mi'raj itu malaikat Jibril masih ngetuk pintu langit. Iya. Man anta Jibril wa man ma'ak Muhammad. Iya. Famarhaban bin Nabi Soleh wal akhi Soleh. Nah, kalau yang Nabi Ibrahim bil waladi Soleh karena kakeknya masih. Seperti itu. Ini kok malah nyelonong lagi. Enggak pakai pamit. Membantu mereka menemukan ayahnya yang hilang. Lawang nyampe itu subuh, Gus. Nyampe di rumah subuh. Padahal saya sudah live itu kan semalam kan. Waktunya saya tidur habis sholat subuh kan. Beliau datang. Waduh. Ini Kiai Ja'far datang ini. Saya lihat jendela, wah bener kan bilang gitu datang. Udah. Saya bilang sama istri kan, siapin ini nih kopi-kopi nih. Beliau datang nih. Datang Kiai, ngopi dulu istirahat Kiai. Nggak usah istirahat Gus, ambil laptopnya duduk, tulis sekarang gitu. Waduh, seharian saya nggak tidur itu. Ponakan. Harus rela dibatal. Saya bilang begini, Paman, yang bermasalah ini Ba'alawi kok saya diganggu tidur gitu. Ini demi membantu mereka menemukan ayahnya. Berarti sayang banget sama Pak Alwi ya. Ponakannya Ba'alawi Gus. Ponakannya kandung beliau. Iya. Ada juga enggak nanti bantahan tentang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sudah ditulis, sudah ada itu. Sudah ada. Dengan dalilnya Iya. Gitu. Itu kan selalu diulang-ulang Iya. mana itu. mencari Justru yang saya katakan tadi, penyelewengan data juga pengkhianatan ilmiah ya. Karena beliau itu mengutip kalimat itu. Tidak ditulis pada semua kitab itu bukan berarti tidak ada. Walaupun si penulis kitab itu meyakini akan ketidakadaan orang yang tidak dia tulis. Kecuali kalau semua kitab yang muktabar di dalam disiplin ilmu nasab tidak satu pun menulis nama itu, berarti memang tidak ada orangnya. Gitu. Nah, itunya dipotong. Dipotong lagi. Sekarang kalau kajian Ubaid bin Maimun itu sudah terbit, berarti mereka tidak berani lagi berbicara
tidak ditulis itu berarti tidak ada. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Tapi bukan ke Ahmad. Iya. Ke Al-Maimun. Bukan tidak ada. Ya, ada. Ada tulisannya. Dan kejahatan ilmiah yang kedua itu katanya Fakhruddin Razi itu menyebut putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain, itu nggak punya rujukan. Nah, padahal setelah kita telah ya, ada kitab rujukannya Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba dalam kitabnya Muntakiratul Talibiyah di abad ke-5. Itu sudah ditulis juga di bantahan. Beliau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, persis seperti apa yang disampaikan Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Fakhruddin Ar-Razi itu mengutip daripada Muntakilah. Terus diantaranya itu ketika mereka mengkantar bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab bermasalah. Terus namanya Bahrul Ansab, Kiai. Iya, namanya Paham. Bahrul Ansab yang ditemukan oleh utusan mereka Rumil Abbas itu yang di Madinah. Utusan atau budak? Kurcaci. Yang ditemukan di Museum Madinah katanya dengan nomor loker yang sama tapi namanya beda, Bahrul Ansab yang di sana. Kami bertiga telepon ke Imad langsung. Iya. Ini gimana Kiai? Ya, karena kami nggak tahu memang nggak pernah ke Museum Madinah kan. Apakah betul di Museum Madinah itu ada kitab yang sama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan nomor loker yang sama namun beda nama. Terus Imad menjelaskan kepada kami, iya karena yang itu belum jelas namanya. Jadi setiap ilmu nasab yang belum jelas namanya, Kitab nasab. Kitab nasab ya, yang belum jelas namanya, maka para an-nasabah, ulama nasab itu memberi nama Bahrul Ansab, lautan nasab. Iya. Semua kitab nasab yang belum jelas namanya oleh para an-nasabah, ulama nasab diberi nama Bahrul Ansab, seperti itu. Berarti kan gini ya. Nggih. Mereka menuduh Kiai Imad tidak paham tentang kaidah-kaidah nasab, ya kan? Justru itu malah menjelaskan mereka lah yang tidak paham istilah ilmu nasab. Ya jelas Gus, Ya kan? mereka ingin menetapkan nasab mereka dengan menggunakan kaidah suhra wal istifadah. Tapi suhra wal istifadahnya mereka itu teman-teman tidak memenuhi syarat yang 4 yang ditentukan. Oleh karena itu Wafi selalu berbicara ini bukan turuk tapi ini bukan syurut, sorry. Ini bukan syurut tapi ini turuk. Katanya Wafi paham kaidah Ilmu nasab. bukan paham kaidah ilmu usul. Oh, usul ya. Bidangnya di pondoknya katanya. Tapi dia tidak paham likulli turukin syurut. Iya. Dalam setiap turuk jalan itu pasti ada syaratnya. Makanya surah wal istifadah penuhi dulu syarat yang 4 itu. Iya. Begitu Gus. Betul. Iya. Jadi intinya tuh gini, Gus. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab. Ya. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab dalam istilah ilmu nasab. Seperti fikih ya. Mau kitab Sulam Tauf, mau kitab Fathul Qorib, atau kitab Muhadzab, atau kitab Fathul Mu'in, itu kan semuanya disebut kitab fikih. Kalau kitab nasab semuanya itu disebut Bahrul Ansab. Nah, makanya itu kan Bahrul Ansab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Ini kitab Bahrul Ansab yang diberi nama Syajarah Mubarakah. Mereka tuh tidak paham. Seakan-akan kalau seumpamanya mereka paham ya, berarti ini kan kejahatan ilmiah. Mau membodohi umat, seakan-akan ini bukan Syajarah Mubarakah namanya, ini Bahrul Ansab ini. Gitu. Dan itu dilakukan secara sengaja. Sengaja. Karena tertulis di kitabnya. Dan memang tidak paham atau pura-pura tidak paham ketika Kiai Imad itu menuntut kitab Zazaman. Iya. Itu dijawab tidak ilmiah, menjiplak tokoh orientalis, padahal ini bagian dari kaidah nasab. Jadi ketika gagal dari jalan suhra istifadah, ayo pindah deh Ke kaidah yang kedua. ke kaidah yang kedua gitu. Apa? Kitab Zazaman. Kitab Zazaman. Bayinat as-sabitat itu. Iya. Penjelasannya kan itu ya, Kutubun Nasabin al-Abdal. Al-Abdal. Karena dari Kiafa sudah melenceng dari durian Nabi.
Masa Abdurrahman Nabi keluar dari jabatan atau dari kekuasaan? Itu kan melenceng, Gus. Oke. Masa dawir. Jadi Iqrarul Qabilah juga mereka gagal. Iqrarul Qabilah di antara kaidah nasab itu. Karena Qabilah. Nah, ini teman-teman, hal-hal ini disampaikan oleh beliau ya. Sangat menarik podcast semalam itu di kediamannya Gus Fuad ya. Ini punten Gus Fuad, saya izin mencuplik videonya untuk saya bahas. Karena ini sangat menarik sekali. Saya pun tertegun, saya pun kaget, jujur. Ketika mendengarkan podcast ini. Ada Gus Hasan Syarif. Ada juga santri dari Buya Alwi Al-Maliki. Dan juga yang satu. Ya, seorang Lora dari Madura. Ada Mas Rifki atau Kang Rifki. Dan juga ada Gus Fuad Pleret. Ya. Ini obrolan yang menarik. Terlepas dari roastingan-roastingan yang dilakukan dari obrolan tersebut, itu tidak terlalu penting ya. Gaya obrolan dari orang berilmu itu memang begitu teman-teman. Kadang-kadang, tidak semuanya. Kadang ada candaan-candaannya. Nah, yang lebih menarik itu ketika membahas tentang leluhur dari Ba'alwi ini, Ubaidillah. Ada Ubaidillah bin Maimun. Kemudian ada tadi obrolan-obrolan sempat seperti ada upaya ingin menghubungkan adakah relevansi atau kolerasi antara Ubaidillah bin Maimun, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah dinasti Fatimiyah atau Ubaidillah yang lain. Ya, tentu kita masih tidak tahu ya, dan bahkan berpikir pun tidak. Tapi kok bisa seolah-olah ada upaya penghubungan itu? Ya, kita tidak bisa terburu-buru menjustifikasi bahwa ini ada hubungan atau tidak, nanti jatuhnya malah cocokologi, ya kan? Jadi dalam wilayah kajian, ketika kita ingin menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu mesti ada korinah, harus memiliki hubungan terlebih dahulu, harus memiliki relevansi terlebih dahulu, ya, yang benar-benar bisa dijadikan sebagai penunjuk atas itu. Nah, maka kita bisa kemudian berhujjah atau mempertanyakan atau meragukan atau skeptis. Ini masih dalam rangka pertanyaan teman-teman dari apa yang saya lakukan. Jadi betulkah ada hubungan antara Ubaidillah Ba'alwi ini yang dikatakan Ahmad Al-Muhajir ayahnya, atau dikatakan putra Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir dalam versi Ba'alwi, dengan Ubaidillah yang ada di dinasti Fatimiyah? Ini kita tidak tahu teman-teman ya. Kita tidak tahu, kita masih bertanya-tanya. Cuma tadi menyimak sekilas obrolan dari beliau-beliau ya, santrinya Buya Alwi Al-Maliki, Gus Hasan Syarif. Itu seperti ada upaya ke sana. Ya, terlepas daripada obrolan-obrolan tadi yang saya bilang ya. Dan sisi ajaran juga menarik teman-teman ya. Ada pendetailan kajian di sana. Yang ini, wah, saya sendiri kaget, merinding teman-teman. Serius, saya merinding melihatnya. Bahkan saya cenderung hati-hati untuk mengatakan atau untuk menanggapi teman-temannya. Karena ini, wah Allah, tapi luar biasa. Luar biasanya beliau berani. Mereka itu pemberani teman-teman. Selain pemberani, mereka itu berilmu. Ya, jadi mereka siap untuk berhujjah. Ya. Ini akan menjadi hal yang menarik teman-teman ya. Jadi bagaimana kemudian teman-teman memahami dari perbincangan mereka, bagaimana interpretasi teman-teman atas apa yang tadi saya tampilkan, dari mulai pembicaraan yang dilakukan oleh Gus Hasan Syarif sampai ke Buya Alwi Al-Maliki, santrinya ya, dan juga Gus Fuad Pleret, ada Mas Rifki, dan juga satunya itu seorang Lora dari Madura. Nah, bagaimana teman-teman meninggalkan kesan atas obrolan yang teman-teman saksikan, yang teman-teman simak dari mereka? Silakan kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik, tetapi kita harus bijaksana menyikapi ini. Jika Anda tidak setuju, itu tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah sama sekali ya, tetapi mohon bijaksana. Jangan kemudian ketika ada pembahasan seperti ini, jangan dikatakan oh ini kebencian, jangan dulu. Karena ada basisnya pengetahuan, ada bacaannya, ada literaturnya. Ya, maka jika ada orang yang mengatakan bahwa ini kebencian, lah ini
apa. Jangan dulu teman-teman, jangan dulu. Ya, jangan katakan seperti itu. Anda tidak setuju, tidak sepakat, tidak sejalan dengan podcast yang diobrolkan dalam konten ini di channel Gus Fuad, tidak apa-apa teman-teman, tidak ada soal. Jadi dalam perbedaan itu kita tidak apa-apa ya. Kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, apalagi dalam wilayah furu'nya, itu sangat-sangat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita memaksa untuk percaya dan memaksa untuk tidak percaya. Tapi ketika ada orang yang mengkaji, jangan dilarang juga. Ya, berbeda pendapat itu silakan. Ya, Anda mau mempercaya atau tidak, misalnya satu klan tertentu sebagai keturunan siapa, itu sangat dipersilakan. Karena kita hidup di Indonesia, teman-teman ya, berbeda pendapat itu dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu ya tadi memaksa, ada unsur paksaan ya, ada intimidasi dan semacamnya, itu tidak boleh. Ya, maka dari itu kita hargai ini hasil kajian apapun hasilnya. Ya, baik kontra mau baik pro maupun kontra, Anda sepakat mau tidak sepakat, itu sangat dipersilakan. Tapi mari kita bijaksana untuk menyimak obrolan kajian dari apa yang kita simak. Kalau seumpama memang itu bisa didasari atas knowledge, atas pengetahuan, atas kajian, atas bacaan, atas buku yang memang ditemukan data-datanya, mengapa kita harus marah-marah seumpama nih. Kalau ada yang marah-marah, mengapa kita harus marah-marah, itu kan pertanyaannya. Maka dalam hal ini ada sesuatu yang kita tidak suka itu, tetapi itu berdasar, maka kita ketika ingin membantah bantah pula dengan kajian. Ya. Saya tidak mengatakan sekali lagi bahwa adanya kajian ini ada orang marah nanti, enggak. Ya, cuma barangkali jika ada orang yang merasa tidak terima lalu marah-marah, ya. Jika ingin membantah, maka bantahlah dengan pengetahuan juga, dengan basis ilmu juga, dengan hujah, dengan argumentasi. Itu dialektik yang akan mencerdaskan kita sebagai anak bangsa. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini obrolan luar biasa sih, asli keren banget ini. Keren banget. Saya, ya Allah, nggak habis pikir ada obrolan sekeren itu. Terlepas dari percaya atau tidak percaya teman-teman, tetapi apa yang beliau hasilkan dalam obrolan tersebut yang konon akan diterbitkan dalam sebuah buku, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, terlepas dari sepakat tidak sepakat loh, ya, Anda boleh sepakat atau tidak sepakat dengan obrolan tadi yang saya tampilkan, tapi temuan-temuan itu ya yang mungkin akan didiskusikan nanti itu sangat menarik. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.